Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai guys, jadi kami dari kelompok 3. Di sini kami akan berangkat pergi ke PT Lonsum Pulau Rambung Langkat untuk melakukan wawancara terhadap masyarakat perkebunan di sana. Saksikan video kami ya. Bye bye. Hai semua. Jadi kami di sini sudah berada di PT Lonsum Pulau Rambung ya. Jadi kami di sini akan mewawancarai salah satu karyawan yang ada di tempat ini. Salah satunya mengenai institusi sosial dan stratifikasi sosial. Gimana kelanjutannya? Saksikan video kami. Bye. Permisi Bu. Ya. Jadi saya dari institusi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan sebagai mahasiswa. Di sini kami ada pemenuhan tugas mengenai sosiologi Kak. Jadi kami membahas tentang institusi sosial yang ada di perkebunan ini. Jadi apakah Kakak bersedia untuk kami wawancarai? Oke, bersedia. Kalau begitu Kak, di mana ya biar kita lebih enak gitu aja? Boleh di sana? Oh, boleh. Jadi Bu, di sini saya ingin tahu nih Bu, di perkebunan PT Lonsum ini apakah ada menyediakan lembaga untuk anak-anak dari para pekerja atau karyawan di sini yang melembagai mereka? Apakah ada perusahaan ini? Ada. Kalau kita ini di perusahaan Lonsum ini kita itu ada institusi sosial, contohnya seperti Posyandu, ya kan, terus PKK sama ini Rumpin ini, Rumah Pintar ini kan termasuk interaksi sosial dalam Lonsum ini kan. Nah di sini kita itu menyediakan ada 5 sentra. Nah di sini itu bukan hanya untuk anak-anak, tapi bisa juga untuk ibu-ibu, untuk remaja juga bisa. Dan tapi kebanyakan di sini pengunjungnya itu anak-anak, karena kita di sini ada 5 sentra. Yang pertama itu ada sentra buku. Sentra buku itu biasanya kunjungannya itu anak-anak TK sama anak-anak SD sekitar kebun. Jadi di sini sering kunjungan. Kemudian di sini juga ada sentra komputer. Sentra komputer itu juga banyak dari anak SD sama SMP seringnya itu. Kalau misalnya sentra komputer ini kan kita ada les ya, les komputer. Nah itu bukan hanya dari anak-anak karyawan, tapi dari luar karyawan juga bisa les di sini gitu. Untuk sentra audio juga ada untuk anak-anak karyawan dan juga dari luar karyawan gitu. Sentra bermain, biasanya kalau untuk yang ibu-ibu PKK itu sering di sini buat kue gitu kan. Kadang kita juga ada program menjahit, menganyam lidi itu juga ada di sini. Nah itu dari ibu estate manager, ibu-ibu staff, ibu-ibu PKK, juga ibu-ibu dari karyawan, luar karyawan juga kadang ada juga yang ikut bergabung gitu. Boleh saya tunjukin sentra-sentranya atau ini sentra buku membaca storytelling itu, jadi anak-anak nanti seringnya baca buku di sini gitu. Jadi Ibu, misalnya anak-anak sekolah itu banyak berkunjung dari internal maupun eksternal. Jadi perusahaan ini berarti juga menyediakan sekolah lah ya Bu? Itu dari derajat apa aja Bu? Menyediakan sekolah gitu enggak sih, karena kalau misalnya SD itu di luar dari Lonsum, tapi karena masih satu lingkungan, jadi mereka sering berkunjung ke sini gitu. Kalau misalnya sekolah yang di bawah Lonsum itu ini TK, itu biasanya perkunjungannya mereka apakah setiap hari Bu, atau kayak misalnya per minggu ada 2 kali mereka datang ke sini? Kalau misalnya kunjungan mereka tuh biasanya ada jadwalnya. Kalau misalnya dari SD biasanya itu seminggu sekali. Kalau anak TK itu kadang seminggu 2 kali gitu. Jadi Bu, kalau misalnya ini kan buku udah disediakan Bu, boleh dipinjam gitu? Kadang kami boleh kasih pinjam untuk anak-anak SD yang sering kesini gitu kan, biar mereka lebih giat membaca gitu. Tapi kami kasih jadwal untuk ngembaliin bukunya gitu sih. Batasnya itu berapa hari lah Bu? Biasa kami itu seminggu. Sama lah seperti sekolah kan juga. Iya. Gitu kan. Jadi ada lagi nggak ya Bu? Ada sentra komputer. Jadi kalau untuk sentra komputer ini anak-anak itu les biasanya juga seminggu sekali gitu. Ini juga bukan hanya anak-anak karyawan, tapi anak luar karyawan juga bisa. Jadi Bu, guru yang didatangkan itu dari perusahaan ini atau ada dari luar gitu? Gurunya itu kita dari desa, jadi kan saling bekerja sama gitu sih. Kita tunjukin aja. Boleh, ini ada ruang sentra audio visual. Wow, ada audio. Iya, jadi untuk
anak-anak yang memiliki bakat, iya, anak-anak yang punya bakat gitu bisa melatih bakat di sini. Ini biasanya anak-anak les piano juga, ada juga kita bisa piano vokal gitu ya, semua juga. Bahkan ada angklung ya Bu? Iya, kita ada program bioskop ini untuk nonton karena kan bisa menambah wawasan mereka, pengetahuan gitu kan. Di sini Bu tempat nari juga? Iya, langsung diajarkan sama Ibu Askep. Ibu Askep juga berdua. Iya, di sini itu nggak ada kesenjangan sosial gitu. Jadi nggak ada perbedaan antara Ibu manajer, Ibu Askep sama masyarakat karena Ibu Askepnya langsung ya. Semuanya terata ya Bu ya. Wow, sungguh luar biasa ya perusahaan ini. Ada sentra bermain untuk anak-anak. Ada sentra bermain, terus ini untuk anak-anak yang anak TK lah ya Kak, biasanya. Iya. Tadi juga sama-sama seperti punya jadwal gitu ya Bu. Jadi Rumah Pintar ini Bu, dia mau nggak langsung semuanya itu mulai gitu acaranya, misalnya di sana ada atau misalnya berjadwal-jadwal setiap. Kalau kita itu pakai jadwal sih Bu. Misalnya kayak jadwal les itu beda sama jadwal nari gitu. Nanti paling yang kalau misalnya sama itu kayak kunjungan anak TK, kadang ada juga yang belajar tapi ada juga yang seni bermain, tapi tetap kita satukan di belajar dulu baru bermain gitu. Ada jam-jam istirahat. Iya, mereka tidak terisi gitu ya. Biasanya kalau belajar di ruang sentra buku, tapi kalau udah waktunya bermain langsung mereka kesini gitu. Lanjut, ada lagi Bu? Ada rekreasi biasa kami di sini buat yang berarti memang memanfaatkan limbah sawit ya. Jadi Bu ada nyinggung kalau misalnya staff ya Bu juga terlibat dalam hal ini seperti buat sebuah makanan gitu. Biasanya melibatkan masyarakat gak Bu? Kami ada program, biasanya kami itu buat jadwal program kayak sebulan sekali atau 2 kali dalam sebulan itu membuat kegiatan di sini Bu, itu memasak, mau ikut gitu, kadang kita boleh di sini Bu buat sama-sama kayak sama kemarin buat speaker gitu. Itu semuanya ikut bergabung terlibat ya. Iya. Jadi tidak ada perbedaan gitu sih kalau di kami. Jadi Bu, untuk pendanaan ini tuh itu dari perusahaannya saja atau ada ke eksternal yang datang ke sini untuk membantu pembiayaan dari perlengkapan sarana prasarana yang ada di Rumah Pintar ini? Kalau dari perlengkapan itu mungkin dulu pas masih awal pembangunan itu ada kayak misalnya kayak piano itu langsung dari skip, kemudian kita kelola. Nah jadi kalau misalnya untuk pengeluaran atau kebutuhan biaya itu kalau misalnya masih yang normal itu kami biasanya di bawah naungan perkebunan gitu. Jadi kalau misalnya ada acara atau apa kita ke perkebunan gitu. Tapi kalau untuk peralatan yang dari awal terbukanya rumput ini kita dari situ langsung dari perusahaan gitu. Oke Bu, mungkin sangat jelas sekali mengenai institusi sosial salah satunya Rumah Pintar yang ada di PT Lonsum. Terima kasih ya Bu atas waktu dan kesempatannya untuk memberikan kami sesi tanya jawab melalui wawancara yang kita lakukan pada hari ini Bu. Oke deh, sekian dari wawancara pada hari ini mengenai institusi sosial dan stratifikasi sosial pada masyarakat perkebunan PT Lonsum. Sekian dari saya, bye-bye.